Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita masih diberikannya nikmat yang tak bisa kita hitung berapa jumlahnya, mulai dari nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat ihsan. Dan tak lupa, sholawat serta salam kita aturkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW, yang berkat perjuangan beliau, Islam bisa tumbuh besar dan terus berkembang hingga sekarang ini. Teman-temanku yang dirahmati Allah, di sini saya akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan akhlak Rasulullah SAW sebagai teladan umat. Di dalam Al-Quran, banyak ayat yang menyebutkan keagungan beliau. Ayat yang paling syarat memuji Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad SAW, yang berbunyi, Wa innaka la'ala khuluqin hadim, yang artinya, sesungguhnya engkau, hai Muhammad, memiliki akhlak yang sangat agung. Kita semua harus sadar bahwa manusia yang paling utama dan wajib kita tiru akhlaknya adalah Nabi Muhammad SAW, karena yang paling patut diteladani adalah Nabi Muhammad SAW. Sesuai yang dijelaskan Al-Quran yang memiliki arti, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu uswatun hasanah, suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Semua yang ada dalam diri Rasulullah SAW menjadi teladan kita. Kita harus tiru bagaimana akhlak beliau kepada sahabat-sahabatnya, akhlak beliau kepada orang yang lebih tua, akhlak beliau kepada anak-anaknya, dan akhlak beliau kepada alam. Semua harus kita teladani dan kita amalkan. Sekarang ini, di zaman yang kita katakan modern, bisa kita lihat akhlak yang tumbuh di masyarakat kita ini. Anak-anak sudah tidak beradab lagi kepada orang tua. Kenapa? Karena orang tua tidak berakhlak seperti Rasul. Generasi muda sekarang ini sudah tidak lagi diajari tata krama, sopan santun dalam berbicara dan bertindak. Jadi, tidak mengherankan lagi efeknya bisa kita lihat yang tumbuh di masyarakat kita ini. Orang tua tidak lagi memberikan pendidikan kepada anaknya di rumah. Padahal, pendidikan yang paling utama dan pertama bukan dilaksanakan dan diterima oleh anak di sekolah maupun pesantren, tetapi diterima dan diserap oleh anak di rumah dan dari orang tuanya. Inilah yang sering terlupakan dan terabaikan. Dan sebagian ada yang berpendapat kalau anaknya sudah dimasukkan ke dalam sekolah, maka tugas orang tua sudah selesai. Padahal belum. Jadi, mari kita semua berpikir dan merenung apa solusi yang akan kita hadapi untuk meredam degradasi moral sekarang ini, khususnya di sekolah tercinta kita ini. Dan kepada generasi muda, mari perbaiki akhlak kita kepada orang tua kita sayangi mereka, kita ingat jasa-jasa mereka, bagaimana ibu mengandung dan melahirkan kita, merawat dan menjaga kita hingga sekarang ini. Dan bagaimana ayah mencari nafkah untuk kita, melindungi kita dengan tetesan air mata, banting tulang, semua untuk kita. Kita masih beruntung memiliki orang tua. Baginda Rasul, sebagaimana kita tahu, ketika dalam kandungan, ayahnya wafat. Ketika umur 6 tahun, ibunya wafat. Ketika umur 8 tahun, kakeknya wafat dan pekerjaannya mengembala kambing. Umur 12 tahun, beliau bekerja sebagai pedagang lintas negara. Sungguh beruntung kita sekarang ini. Patutlah Al-Quran memerintahkan kita. Fala taqullahuma ufi wala tanharhuma wa qullahuma qaulan karima. Artinya, maka sekali-kali janganlah mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan mulia. Mengatakan saja tidak boleh, apalagi memarahi dan memukul mereka. Ini harus kita pikirkan sebagai manusia yang dianugerahi akal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin demikian uraian singkat yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf setulus-tulusnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.